Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Pada video ini kami akan membahas hasil proyek kelompok kami, yaitu di mata kuliah Kalkulus 2, yaitu mendesain akuarium 2.0. Sebelumnya kami berasal dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Brian, Catherine, Matthew, Renata, dan saya sendiri, Victor. Oke, pendahuluan. Dr. Calvin ingin memiliki sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 200 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya 100 cm. Oleh sebab itu, Dr. Calvin meminta bantuan kami untuk mendesain akuarium dengan kriteria sebagai berikut. Tidak boleh ada patahan dari topografi daratan tersebut. Permukaan dari topografi daratan akuarium harus menyambung dan tidak ada jurang di antaranya. Dan selanjutnya, ketinggian daratan di dalam akuarium tersebut tidak boleh melebihi ketinggian akuarium. Kemudian yang ketiga, dari Dr. Calvin ingin memelihara kura-kura di dalam akuarium tersebut. Oleh sebab itu, dia menginginkan ada tepat 2 buah pulau yang tidak tenggelam oleh air agar si kura-kura dapat beristirahat di daratan. Dan yang terakhir, Dr. Calvin ingin menjaga agar total volume air di dalam akuarium tersebut tepat sebesar 200 liter. Sementara itu, berikut adalah kriteria preferensi tambahan yang Dr. Calvin minta terkait desain topografinya. Yang pertama, topografi yang terlalu datar tanpa variasi dataran tinggi dan dataran rendah akan dianggap membosankan dan kurang indah. Kedua, adanya bukit di bawah permukaan air merupakan pilihan topografi yang menarik bagi Dr. Calvin. Dan yang ketiga, volume total daratan di dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Kriteria di atas secara teknis memang tidak wajib sepenuhnya dipenuhi, namun akan digunakan untuk menentukan mana desain yang lebih baik dari pilihan lainnya. Lalu data yang kami gunakan dalam proses perhitungan ini, yang pertama, walkthrough proyek berkelompok MAT 1062 Gaussian Function, yang kedua, Wolfram Alpha Computational Intelligence, ketiga, Desmos Graphing Calculator, keempat, GeoGebra 3D Calculator, dan yang kelima, Python. Berikut adalah fungsi topografi dari kelompok kami yang merupakan fungsi piecewise. Dan ini adalah gambar dari fungsi topografinya. Berikut adalah parameter yang digunakan dalam proses perhitungan. Ada HD, VD, FD, dan sigma D. Ya, lalu selanjutnya adalah langkah pengerjaan. Jadi awalnya kami membuat fungsi daratannya, dan syarat utama yang awalnya kami perhatikan adalah terdapat dua buah pulau yang tak terendam air. Maka dari itu, setelah melihat dari fungsi maksud kami walkthrough yang telah diberikan oleh Pak Yosef, maka kami memutuskan untuk menggunakan 2 fungsi Gaussian. Selanjutnya, untuk menepati syarat yaitu ketinggian tidak melewati batas, maka gunung pertama kami atur ketinggiannya yaitu 75, dan yang kedua adalah 70. Selanjutnya, langkah kedua adalah kami ingin memenuhi kriteria preferensi, yaitu terdapat bukit di bawah permukaan air. Dan kami menemukan bahwa fungsi yang tepat adalah fungsi trigonometri, karena fungsi ini bisa membuat bukit yang banyak gitu, tanpa memerlukan fungsi yang panjang. Lalu agar daratan kita tetap berada di atas sumbu Z sama dengan 0, maka kami menambahkan sebuah konstanta agar dalam tanda kutip fungsi ini terangkat gitu. Jadi konstanta yang kami pilih adalah 20. Kenapa 20? Karena nilai minimum dari fungsi cos adalah negatif 1. Jadi nilai minimum fungsi ini adalah 10 dikali minus 1 tambah minus 1. Jadi minus 20. Lalu selanjutnya kami juga menggabungkan 2 fungsi di atas, karena fungsi yang diminta adalah 1. Jadi kami menggunakan fungsi piecewise untuk menggabungkannya.
yaitu dengan batas fungsi Gaussiannya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 100, sedangkan untuk fungsi trigonometrinya adalah X sama dengan 100 sampai X sama dengan 200. Untuk langkah kelima, kami mempertahankan kriteria wajib di mana tidak boleh ada patahan. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat fungsi ini, fungsi yang trigonometri itu bernilai 0 pada titik X sama dengan 100. Kenapa bernilai 0? Karena fungsi pertama tadi yang 2 Gaussian itu nilainya hampir mendekati 0 pada titik X sama dengan 100. Lalu kenapa pada titik X sama dengan 100? Karena kami tadi sudah menetapkan batas pada fungsi piecewise-nya, yaitu di titik X sama dengan 100. Namun karena setelah perhitungan fungsinya nggak tepat 0, jadi kita menambahin fungsi yang kedua yang tadi itu, yang X-100 dikali 10 cos 2px sama pi itu, supaya pokoknya kita gabung fungsinya. Habis itu langkah selanjutnya kita juga menentukan ketinggian airnya, supaya ketinggian airnya dengan cara kita isi 200 liter, terus kita hitung ketinggian airnya. Terakhir, kita memeriksa volume yang didapatkan dari kedua fungsi dan membaginya dengan sebuah angka. Kami memutuskan untuk membaginya dengan 363,5195 supaya mendekati ketinggian 23. Jadi fungsi akhirnya seperti ini. Jadi setelah melakukan semua langkah pengerjaan yang tadi kita sampaikan, kelompok kami berhasil membuat fungsi yang dapat memenuhi kedua kriteria, yaitu teknis wajib dan preferensi tambahan yang diinginkan Dr. Calvin. Berikut adalah gambar-gambar dari fungsinya. Yang pertama ini gambar bukit besarnya. Dan gambar kedua, fungsi pada sumbu X sama dengan 100. Dan gambar yang terakhir, bukit kecil. Setelah melihat gambar-gambar yang tadi, kita seharusnya semakin sadar akan pentingnya penggunaan kalkulus di kehidupan. Permasalahan ini hanyalah salah satu contoh dalam memecahkan banyak permasalahan yang ada. Selain dari itu, permasalahan ini terdapat banyak cara untuk menyelesaikannya. Itu kita juga dapat melihat dari kelompok-kelompok lain yang telah membuat proyek ini. Cara pandang setiap dari orang berbeda-beda. Jadi saran kami untuk yang mengambil kelas kalkulus harus menyadari dan merenungkan betapa pentingnya kalkulus dalam kehidupan kita. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.